Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam kepada pemuji Astiningrum selaku dosen pengampu mata kuliah Critical Thinking and Problem Solving. Pada kesempatan kali ini saya dan rekan-rekan saya dari kelas 1A kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja ujian akhir semester kami yang berupa proyek. Izinkan saya dan rekan-rekan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Afif Lukmanul Hakim, nomor absen 2. Saya Alif Ilzahidullah, nomor absen 6. Saya Billy Faikulizat, nomor absen 8. Saya Frisara Nadief Julio, nomor absen 15. Saya Muhammad Amit Takim, nomor absen 22. Baik, topik pembahasan. Yang pertama, ide program atau kegiatan atau proyek dari setiap individu. Yang kedua, ide terpilih dan poin-poin pertimbangannya. Yang ketiga, langkah-langkah penyelesaian. Yang keempat, alasan keefektifan langkah-langkah. Yang pertama, ide program atau kegiatan atau proyek dari setiap individu. Ide yang pertama yaitu masalah saya sendiri, masyarakat memandang rendah terhadap produk dalam negeri. Untuk idenya, saya ingin membantu menaikkan nilai produk dalam negeri agar supaya masyarakat tidak memandang rendah produk buatan dalam negeri. Dan argumennya, banyaknya monopoli dunia, produk luar negeri lebih memegang peranan pasar sehingga menjadi minat masyarakat cenderung ke produk luar negeri. Indonesia mengalami kendala mengenai produk dalam negeri yang kalah saing dengan luar negeri, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat tentang pemakaian produk lokal. Karenanya, kebanyakan dari masyarakat Indonesia lebih banyak mengkonsumsi atau menggunakan produk luar daripada dalam negeri. Untuk masalah selanjutnya, bisa dilanjutkan oleh Saudara Ali. Terima kasih kepada Saudara Afif. Masalah berikutnya adalah bullying terhadap pelajar. Idenya sendiri adalah, saya ingin menyelesaikan masalah perundungan yang sering terjadi di kalangan pelajar, sehingga tidak ada lagi korban perundungan, serta para pelaku perundungan bisa sadar atas perbuatannya. Argumennya, sampai saat ini, kasus perundungan masih sering terjadi di kalangan pelajar. Banyak sekali para pelajar yang mendapatkan perlakuan perundungan ini. Bukan perundungan verbal saja, tetapi juga perundungan non-verbal juga. Perundungan berkembang pesat di lingkungan sekolah dari berbagai jenjang. Terbukti, setiap kasus perundungan, pelaku dan korbannya sama-sama dari kalangan pelajar. Masalah selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara B. Terima kasih atas kesempatannya. Ide dari saya, tindak kekerasan pada perempuan. Lengkapnya, saya ingin membantu perempuan yang sekarang ramai mengalami tindak kekerasan agar para perempuan bisa merasa tenang karena mendapat hak perlindungan mereka. Argumennya, para perempuan sangat membutuhkan perlindungan dari orang terdekat maupun lingkungan sekitar. Karena sekarang ramai tindak kekerasan pada perempuan seperti kekerasan seksual yang marak terjadi akhir-akhir ini. Banyak kasus kekerasan pada perempuan yang terungkap dari media sosial, tetapi masih banyak juga kasus yang belum terungkap karena korban memilih untuk diam. Oleh karena itu, perempuan harus mendapat hak perlindungannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya adalah ide dari saya, yaitu punahnya bahasa daerah. Next. Idenya, saya ingin membantu generasi yang akan datang agar mengenal dan mengerti bahasa daerahnya sendiri, sehingga salah satu budaya Indonesia ini bisa tetap lestari dan tidak punah oleh waktu. Argumennya, dewasa ini penggunaan bahasa daerah semakin menurun. Menurunnya penggunaan bahasa daerah ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti berubahnya bahasa ibu,
migrasi generasi muda ke kota-kota besar, gengsi dalam menggunakan bahasa daerahnya sendiri, dan generasi baru ini memang tidak mengerti bahasa daerahnya sendiri karena memang jarang digunakan. Apabila hal ini terus terjadi, cepat atau lambat bahasa daerah akan punah dan tentu saja akan menjadi masalah bagi bangsa Indonesia. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh Saudara Akil. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ide dari saya adalah pencemaran sampah plastik. Untuk lengkapnya, saya ingin membantu Indonesia untuk mengatasi masalah sampah plastik yang susah terurai dan berdampak buruk bagi lingkungan sehingga bisa dapat mengurangi pencemaran pada lingkungan. Argumennya, sampah plastik selalu menjadi masalah utama dalam pencemaran lingkungan, baik pencemaran tanah maupun pencemaran laut. Hal ini dikarenakan dari sifat sampah plastik sendiri yang tidak mudah terurai. Proses pengolahannya menimbulkan toksik dan bersifat karsinogenik, serta butuh waktu sampai ratusan tahun bila terurai secara alami. Padahal, sampah plastik sendiri dapat menghasilkan sesuatu yang menguntungkan apabila dimanfaatkan dengan baik, seperti daur ulang. Untuk selanjutnya, akan dijelaskan oleh Saudara Afif. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang kedua itu ide terpilih dan poin-poin pertimbangannya. Setelah melakukan diskusi dan bertukar pendapat, kelompok kami memutuskan untuk memilih ide dari Saudara Akil, yaitu membantu Indonesia untuk mengatasi masalah sampah plastik yang susah dan berdampak buruk bagi lingkungan, sehingga bisa dapat mengurangi pencemaran pada lingkungan. Untuk poin pertimbangannya sendiri, yang pertama, dampaknya berkelanjutan. Akibat dari sampah plastik yang tidak teratasi dan terus mencemari lingkungan, dapat memengaruhi keseimbangan ekosistem yang bisa berdampak pada kehidupan. Yang kedua, hampir di semua daerah memiliki masalah yang sama. Banyaknya penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari mengakibatkan menumpuknya sampah plastik yang di mana banyak terjadi di setiap daerah. Yang ketiga, menghasilkan sesuatu yang menguntungkan. Pengelolaan sampah plastik seperti mendaur ulang dapat menjadikan sampah plastik menjadi barang yang memiliki nilai jual dan dapat menghasilkan keuntungan. Untuk slide yang ketiga, langkah-langkah penyelesaian. Untuk langkah penyelesaian, mungkin Saudara Alif bisa melanjutkan. Terima kasih kepada Saudara Afif. Setelah kita menentukan pertimbangan, selanjutnya di sini kelompok kami membuat langkah-langkah penyelesaian masalah dari hasil diskusi. Yang pertama adalah melakukan survei mengenai masalah sampah plastik. Di mana sebelum menjalankan proyek ini, kita melakukan survei terlebih dahulu yang menanyakan tentang seberapa sering penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita mendapatkan data tentang seberapa banyak limbah rumah tangga yang dihasilkan tiap hari. Next. Kemudian yang kedua, ini identifikasi data hasil survei, yang dimana identifikasi hasil survei mengenai sampah plastik yang telah dilaksanakan. Dengan begitu, kita mengerti seberapa besar masalah sampah plastik di tempat tersebut, sehingga sampai perlu didirikannya bank sampah. Next. Kemudian yang ketiga, kita akan membentuk bank sampah, di mana tujuan utama dari bank sampah ini yaitu mengurangi pencemaran sampah plastik, sekaligus masyarakat dapat menabung sampah plastik dan menukarkannya dengan uang. Selain itu, dengan adanya bank sampah, ini bisa membuka lapangan pekerjaan baru. Next. Yang keempat, mencari sukarelawan. Untuk mensukseskan program bank sampah ini, kita perlu masa dengan cara mencari sukarelawan dari masyarakat setempat. Yang kelima adalah melakukan pelatihan. Agar sukarelawan memiliki keahlian atau skill dalam melakukan kerajinan, daur ulang, dan lain-lain, kita melakukan pelatihan dengan mendatangkan pengrajin. Dan langkah-langkah berikutnya akan dijelaskan oleh Saudara Billy. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya langkah yang keenam
adalah pembuatan aplikasi. Berikut langkah-langkah pembuatan aplikasi. Yang pertama, perencanaan pembuatan aplikasi menggunakan flowchart. Kedua, mendesain dan membuat prototipe. Ketiga, uji coba prototipe. Keempat, evaluasi hasil uji coba prototipe. Kelima, pengembangan aplikasi. Keenam, melakukan beta test. Ketujuh, evaluasi hasil beta test. Dan yang terakhir, penyempurnaan aplikasi. Membuat perencanaan aplikasi dengan flowchart. Pada langkah ini, kami berencana membuat aplikasi yang memuat informasi tabungan di bank sampah yang bernama Bank Sampahku. Aplikasi ini nantinya memuat informasi jumlah tabungan sampah, saldo, riwayat setor sampah, dan lapak untuk menjual produk kerajinan daur ulang. Next. Mendesain dan membuat prototipe. Setelah membuat flowchart, dilanjutkan dengan pembuatan desain tampilan prototipe. Next. Uji coba prototipe. Setelah membuat prototipe, kita perlu untuk menguji coba prototipe yang telah dibuat agar berjalan sesuai yang kita harapkan dan minimalisir adanya kekurangan dan mengoreksi kesalahan pada prototipe yang telah dibuat. Next. Evaluasi hasil uji coba prototipe. Setelah melakukan uji coba prototipe, kita perlu melakukan evaluasi agar kesalahan yang telah terjadi pada uji coba sebelumnya tidak terulang lagi dan kita bisa mengerti kekurangan dan prototipe yang kita buat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara. Baik, terima kasih kesempatannya. Untuk langkah selanjutnya dalam pembuatan aplikasi yaitu pengembangan aplikasi. Dalam pengembangan aplikasi, kita perlu memperbaiki dan mengembangkan dari hasil evaluasi sebelumnya agar aplikasi yang dibuat bisa menjadi lebih baik lagi. Next. Berikutnya adalah melakukan beta test. Beta test dilakukan untuk mengecek seberapa diterimanyakah aplikasi ini di masyarakat. Dari beta test ini, kita akan mendapatkan pendapat orang-orang mengenai aplikasi milik kita. Hal ini berguna untuk menyempurnakan aplikasi ini sebelum diluncurkan secara resmi. Next. Evaluasi hasil beta test. Setelah melakukan beta test, kita akan mengevaluasinya kembali. Dari hasil beta test tersebut, kita akan menyaring hasil pendapat dari masyarakat yang sesuai dan mendukung aplikasi kita. Selanjutnya adalah penyempurnaan aplikasi. Setelah menyaring pendapat dari masyarakat, selanjutnya kita akan merealisasikan hasil evaluasi pendapat dari masyarakat. Next. Pada slide ini akan dijelaskan oleh Saudara Akil. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, pada penjelasan yang dijelaskan oleh Saudara Billy dan Diov merupakan langkah-langkah pembuatan aplikasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah-langkah penyelesaian yang ketujuh, yakni peluncuran aplikasi. Setelah melewati berbagai evaluasi dan penyempurnaan aplikasi, aplikasi Bank Sampahku siap untuk diluncurkan ke publik. Selanjutnya, langkah ke-8 adalah mengadakan webinar. Webinar ini bertujuan untuk menyampaikan informasi mengenai dampak-dampak yang terjadi akibat menumpuknya sampah-sampah plastik, serta cara menanggulangi dampak dari sampah plastik. Memberitahu informasi manfaat sampah setelah diolah sesuai pengelompokannya, dan memberitahu informasi mengenai aplikasi Bank Sampahku yang telah kami buat. Rencananya,
Webinar yang kita adakan ditujukan untuk seluruh warga Indonesia. Hal inilah yang membuat kita memilih webinar daripada sosialisasi karena jangkauannya yang lebih luas dan lebih efisiensi waktu. Langkah ke-9 adalah pendataan nasabah. Dari webinar yang kami laksanakan, kami akan mendata orang yang ingin menjadi nasabah dari Bank Sampahku. Selanjutnya langkah ke-10, menerima setoran sampah plastik. Bank Sampah menerima sampah dari masyarakat, mulai dari kantong plastik dan botol plastik, yang nantinya akan ditukar dengan saldo di Bank Sampahku atau harus diolah terlebih dahulu. Selanjutnya, langkah ke-11, mendata setoran sampah plastik. Dari setoran yang telah diterima, kami mendata setoran yang nantinya data tersebut akan dimasukkan ke dalam aplikasi Bank Sampahku. Data tersebut meliputi nama penyetor, jumlah setoran, dan jenis sampah yang disetorkan. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Billy. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya langkah ke-12, yaitu mencuci sampah plastik. Setelah melewati pendataan sampah di aplikasi Bank Sampahku, kemudian sampah plastik kamu cuci sampai bersih. Selanjutnya pada langkah 13 adalah memilah sampah plastik. Pemilahan sampah ini bertujuan untuk memudahkan dalam mengelola sampah berdasarkan jenis sampah plastiknya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Dia. Baik, terima kasih kesempatannya. Pada langkah 14, yaitu mengelola sampah plastik. Dari setoran nasabah, kita akan mengelola sampah plastik tersebut menjadi sebuah produk yang memiliki nilai jual. Next. Langkah 15 yaitu pemasaran produk. Pada pemasaran produk ini, kita akan memasarkan hasil kerajinan yang telah kami olah, baik melalui pemasaran secara langsung maupun melalui aplikasi Bank Sampahku. Dan yang terakhir, langkah ke-16 yaitu memperluas jangkauan. Perluasan ini bertujuan agar kegiatan atau proyek kami tidak hanya terlaksana di satu tempat saja, tetapi di seluruh Indonesia. Perluasan ini bisa dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup yang ada di tiap kota. Bentuk kerjasamanya bisa berupa penyediaan tempat setor dan pengelolaan sampah plastik. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Afif. Baik, itu tadi merupakan penjelasan langkah-langkah penyelesaian dari masalah sampah plastik. Untuk selanjutnya yaitu alasan keefektifan langkah-langkah yang dimana poin alasannya yaitu yang pertama, sampah plastik menjadi bermanfaat. Dengan adanya pengelolaan pada bank sampah ini, sampah plastik tidak akan dibuang begitu saja oleh masyarakat, sehingga mengurangi penumpukan sampah plastik yang mengakibatkan pencemaran lingkungan. Yang kedua, mengurangi pengangguran. Dengan adanya bank sampah ini, kita bisa memberi lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Yang ketiga, saling menguntungkan. Masyarakat akan mendapatkan keuntungan berupa uang dan lingkungan bersih. Kita dari pihak bank sampah juga mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan kerajinan daur ulang. Itu tadi presentasi hasil kerja kami, hasil kerja kami kelompok 4. Saya selaku perwakilan kelompok 4 memohon maaf jika ada salah kata pada kelompok saya. Mungkin cukup dari saya, apakah ada tambahan dari rekan-rekan? Oke, jika tidak ada, saya akhiri. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.